warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan selamat pagi dan selamat datang di Istora Jatiluhur Resort, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dalam acara puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019. Alhamdulillah telah hadir bersama kita His Excellency Duta Besar Kenya untuk Indonesia, yang terhormat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia, beserta segenap pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan kementerian dan lembaga Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat beserta segenap kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan penyelenggaraan acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin Kang Asep Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan dan kekuasaan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Maha ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami menjadikan doa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berilah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkan kepada kami bahwa yang salah adalah salah
dan berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hilangkanlah kepada kami azab api neraka. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pembukaan dari Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2020. Karena ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami dengan segala takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku panitia penyelenggara Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019. Bapak Denis Hidayat Sumadilaga dan persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kami hormati Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Nairobi, Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Ketua Peksi, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, kemudian juga Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, yang juga kami hormati para pejabat media dan pratama di lingkungan PUPR serta kementerian dan lembaga lainnya, Puspida, Bapak para tokoh, pemerhati dan penggiat lingkungan, serta para pakar di bidang perumahan pemukiman, perwakilan perguruan tinggi, Bapak hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sorry mas, jangan goyang-goyang ya mas. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2019. Kami selaku panitia menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir memenuhi undangan kami dalam acara ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan ini izinkanlah kami melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, dengan ditetapkannya pemerintah Indonesia sebagai salah satu members of board dari UN Habitat Assembly untuk zona Asia Pasifik pada terbesar, maka pemerintah Indonesia memiliki peran yang strategis dalam mengkampanyekan arah perkembangan dan pembangunan infrastruktur pemukiman yang salah satunya dilakukan melalui peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia. Penyelenggaraan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia bertujuan untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan bidang permukiman dan perkotaan, baik pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, LSM, swasta, maupun praktisi terhadap isu-isu perkotaan dan permukiman. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa tema yang diusung pada tahun ini adalah generasi masa depan, generasi peduli sampah, yang mempresentasikan tema global Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019. Hal ini mengedepankan tentang pentingnya peranan generasi muda dan kaum milenial sebagai penggerak dalam bidang inovasi teknologi,
serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya pemanfaatan nilai ekonomis dalam penanganan sampah. Yang ketiga, kegiatan ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, penggiat persampahan, komunitas peduli lingkungan, lembaga organisasi masyarakat, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta guna meningkatkan kepedulian dan komitmen terhadap isu persampahan serta bersama-sama memikirkan solusi bagi pengembangan permukiman dan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia ini sudah dimulai sejak tanggal 7 Oktober. Dimulai dengan Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah, Clean Up Day di lingkungan rumah susun, peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di daerah, serta penyusunan roadmap dan rencana aksi tahunan Habitat Nasional. Penyusunan roadmap dan rencana aksi tahunan Habitat Nasional adalah suatu bentuk tindak lanjut nyata dari upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda baru perkotaan, serta menjawab tantangan dalam bidang permukiman, perkotaan, pemukiman pedesaan, pemukiman strategis nasional, dan infrastruktur lingkungan. Adapun rangkaian kegiatan selanjutnya adalah kunjungan lapangan ke daerah Citarum dan Saresehan untuk merumuskan rencana aksi tahunan penanganan sampah di Das Citarum pada tahun 2020 yang menjadi acuan dalam penanganan persampahan khususnya di Provinsi Jawa Barat. Jadi Bapak Menteri, kami sampaikan bahwa persiapan untuk Citarum ini bersama-sama dengan Kemenko Maritim sudah siap berjalan untuk tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu diharapkan rencana ini dapat diimplementasikan dan menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terakhir, hari ini merupakan puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019. Marilah kita bersama-sama menggalakkan semangat perubahan untuk kualitas lingkungan permukiman dan perkotaan yang lebih baik. Sebagai penutup, kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Demikian laporan kami. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan selamat datang Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Ruzanul Ulum. Podiumnya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono, beserta para pejabat tinggi di lingkungan kementerian dan lembaga negara, dan yang saya hormati His Excellency Duta Besar Kenya untuk Indonesia, Bapak Suharjono Sastro Miharjo, yang saya hormati Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, dan yang saya hormati Ketua APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Ibu Airin Rahmi Diani SHMH, dan yang saya hormati para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota ataupun yang mewakili se-Jawa Barat, wabil khusus Sohibul Bait, Bupati Kabupaten Purwakarta, dan juga kelihatan hadir Bupati dari Ciamis, Wali Kota Sukabumi, Wali Kota Bandung, dan
Sudah ya, tadi kelihatan. Dan yang saya hormati hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kehormatan bagi saya bisa hadir pada kesempatan ini mewakili Pak Gubernur, sekaligus permohonan maaf Pak Gubernur tidak bisa hadir karena ada kegiatan, dan mewakilkan kepada kami, pada saya sebagai teman seperjuangan dalam rangka menuju Jabar juara lahir dan batin. Dan juga hadir saya bersama para kepala dinas yang terkait dengan kegiatan kali ini. Jadi saya tidak sendirian Pak Menteri, tapi ada beberapa kepala dinas yang mengikuti bersama rombongan. Berbicara masalah sampah, semakin hari semakin banyak masalah. Oleh karena itu, sampah harus menjadi masalah kita semua. Bukan hanya masalah pemerintah ataupun masalah kelompok, tetapi harus menjadi masalah kita semua. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus secara bersama-sama. Baik pemerintah, masyarakat, bahkan kami berharap dalam penyelesaian sampah harus juga menggunakan ahli-ahli agama, para kiai, para ulama, para ustadz untuk menyadarkan umatnya tentang wajib atau harus memelihara kebersihan. Karena kalau tanpa disentuh hati nuraninya, terutama keimanan dan ketakwaannya, kayaknya sulit untuk menyadarkan umat akan peduli terhadap sampah. Para ulama sering menyampaikan an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Tetapi untuk implementasinya, untuk progresnya, untuk actionnya ada pada wilayah pemerintahan. Artinya para ulama dilibatkan untuk menyadarkan masyarakat, tetapi untuk actionnya, kewenangannya ada di pemerintah. Insya Allah kalau ada sebuah kebersamaan antara ulama dan umaro dalam masalah kebersihan khususnya sampah, lambat laun sampah akan selesai. Karena kita tahu sejarah membuktikan kebersamaan ulama dan umaro di negara kita selalu sukses. Termasuk juga kepemimpinan hari ini ada Pak Jokowi dan ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Insya Allah SDM unggul menuju Indonesia maju. Termasuk juga saya mengucapkan selamat ke Pak Menteri yang periode kabinet tahun ini atau periode ini terpilih kembali menjadi Menteri PUPR. Saya sangat senang, saya sangat bahagia beliau terpilih lagi kembali menjadi Menteri PUPR. Di samping kedekatan saya dengan beliau sering bertemu, dan juga kemampuan beliau juga sangat luar biasa. Kita tahu infrastruktur di Indonesia begitu hebat, dan juga beliau tahu kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat. Kalau diganti lagi, mungkin harus meraba-raba lagi tol mana yang harus segera dibangun di Jawa Barat, jembatan mana yang harus dibangun, irigasi mana yang harus dibangun. Tapi karena beliau sudah tahu, tinggal ngabret membangun infrastruktur di Jawa Barat. Terima kasih Pak. Selamat. Masalah Citarum ini adalah masalah yang memang sudah lama diberitakan, diurus, dan juga sampai hari ini belum sempurna. Memang kesempurnaan masalah Citarum ini perlu waktu, tetapi yang penting dalam kepemimpinan kami bersama Kang Ridwan Kamil, Citarum memiliki progres yang diharapkan dan diinginkan oleh kita semua. Karena Citarum bukan hanya masalah Jawa Barat, bukan hanya masalah nasional, tapi ini juga sudah merambah ke masalah internasional. Oleh karena itu, kami ingin bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, kami sudah bikin satgas, kami sudah bikin itu dan ini untuk Citarum. Insya Allah 2023 Kang Emil bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Satgas Citarum yang ada dan komunitas-komunitas lain, persampahan di Citarum
tahun 2023 insya Allah akan selesai. Mohon doa restunya. Kemudian masalah sampah, kami dengar dulu katanya Ibu Menteri Lingkungan, masalah sampah jangan hanya kata-kata buang sampah pada tempatnya. Katanya harus diganti kata-kata itu. Tapi sampai hari ini belum saya dengar apa kata-kata mengganti kata-kata itu. Tetapi yang jelas kebiasaan masalah sampah diselesaikan dengan hanya mengumpulkan. Kemudian setelah mengumpulkan banyak, kemudian diangkut. Setelah diangkut kemudian dibuang. Ini harus berubah. Tidak hanya dikumpulkan kemudian diangkut oleh truk, kemudian dibuang ke tempat yang lebih besar, tetapi harus ada inovasi bagaimana cara menyelesaikan sampah. Alhamdulillah Kang Emil sudah punya pemikiran dan progres tentang inovasi bagaimana tentang pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan juga ada bantuan dari pemerintah pusat. Insya Allah kami punya inovasi terbaik untuk pengelolaan sampah di Jawa Barat. Kemudian juga kami pada kesempatan ini, Pak Menteri, mohon juga ada perhatian khusus tentang Jawa Barat, khususnya tentang sarana dan prasarana, antara lain tol yang selama ini ramai, yaitu tol Tisundawu yang menuju Bandar Internasional WIJB. Itu pun menjadi kendala. Kenapa? Karena memang tolnya belum selesai. Begitu juga tol yang ada di Cigatas, itu pun ingin segera. Bukan berarti kami orang Tasik payung segera diingatin Kang Uwi, tapi memang itu sudah menjadi PR kita bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyerahan penghargaan Eco Village Award. Baik, Ibu dan Bapak, kami ucapkan selamat kepada para penerima Eco Village Award. Dan bagi yang namanya dipanggil, kami persilakan untuk tampil ke depan. Pertama, untuk kategori fasilitator terbaik, Bapak Edi Rahayu dari Kabupaten Bandung. Kami persilakan untuk Pak Edi untuk menuju tempat yang telah ditentukan.
Kemudian kategori kelompok masyarakat Eco-Village Wadas Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Selanjutnya kategori lanjutan Eco-Village Medal Rahayu, Desa Medang Layang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya kategori pengembangan Eco-Village Cipta Kreatif, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya kategori perintis Eco-Village Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Kemudian untuk kategori pimpinan daerah, kami persilakan untuk tampil ke depan. Pertama, Bupati Bandung. Kemudian Bupati Ciamis. Selanjutnya Bupati Pangandaran. Dan terakhir Bupati Bogor. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat kami persilakan untuk menyerahkan penghargaan dan mohon berkenan untuk menyaksikan Menteri PUPR. Pak, permisi Pak, kamera Pak. Kenapa Pak? Untuk yang pertama, kami ucapkan selamat untuk pimpinan daerah Bupati Bogor. Mohon izin untuk rekan-rekan juru foto dan media. Kemudian Bupati Pangandaran. Pak. Selanjutnya Bupati Ciamis. Selanjutnya Bupati Bandung. Selanjutnya kategori perintis Eco-Village Ratu Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dan mendapatkan piagam penghargaan, kemudian plakat dan uang pembinaan sebesar Rp2.500.000. Kemudian untuk kategori pengembangan mendapatkan piagam penghargaan, kemudian plakat dan uang pembinaan sebesar Rp3.500.000. Untuk mendapatkan piagam penghargaan, plakat dan juga uang pembinaan sebesar Rp4.500.000. Kemudian untuk kelompok masyarakat mendapatkan piagam penghargaan dan plakat, dan kategori fasilitator terbaik mendapatkan piagam penghargaan, plakat dan uang pembinaan sebesar Rp5 juta. Untuk selanjutnya berkenan Bapak Wakil Gubernur untuk berfoto bersama seluruh pemenang untuk penerima penghargaan. Dan kami informasikan yang diserahkan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat ini hanya simbolis saja. Jadi nanti pada saat selesai acara di sini akan juga diserahkan untuk seluruh penerima penghargaan Eco-Village Award. Silakan. Bagusnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, Bapak Duta Besar Republik Indonesia Kenya, Pak Jono, yang berada di Indonesia dan hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Dubes, Ibu Ketua Apexi yang hadir pada hari ini juga, seluruh wali kota dan bupati se-Jawa Barat yang mewakili maupun yang hadir pada hari ini, rekan-rekan dari kementerian dan lembaga yang hadir, hadirin-hadirin yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya mengirim Bapak sekalian
Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti menyampaikan taufik dan hidayahnya pada kita semua. Hari ini kita memperingati Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2019. Hanya ada dua kata yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pertama tentang sampah, yang kedua tentang inovasi. Sampah ini sudah menjadi tragedi buat kita semuanya. Kemarin kami dari Teluk Kaimana, kemudian juga dari Teluk Ambon, kami harus membuat terusan di Ambon itu untuk bisa menghubungkan Teluk dengan laut Arafuru. Kemudian di Kaimana juga Teluk Arafuru. Di Teluk Kaimana, Pak Tito yang berada bersama kami dan beliau seorang diver, bisa disebutkan betapa menumpunya sampah di Teluk Kaimana tersebut. Padahal Teluk Kaimana terkenal dengan legenda dan juga wisatanya. Demikian juga Teluk Ambon, Pak Doni sebagai ketua BNPB yang pernah juga menjabat sebagai Panglima di Maluku menyampaikan ini sudah beribu tahun sampah numpuk di Teluk Ambon. Padahal Teluk Ambon juga secara sejarah telah terjadi beberapa kali tsunami yang besar, sehingga kalau terjadi lagi sampah naik. Di Waduk Jatiluhur ini berapa kali sudah terjadi reverse arus yang menyebabkan ikan-ikan mati. Itu pasti sampah yang dari dalam keluar karena adanya perbedaan temperatur di atas dan di bawah terjadi reverse, menjadi racun semua, menjadi septic tank panjang terbesar dunia. Itu saya ingin 5 tahun ke depan, insya saya istiqomah di DPR, saya akan memprioritaskan penanganan sampah ini di Kementerian PUPR. Dan yang lain, dalam istilah seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, dari semua lini kita harus fokus penanganan sampah, tidak hanya mengumpulkan, mengangkut dan menimbun kembali, tapi mulai dari pada saat kita mau membuang sampah, kita harus berpikir sampah apa yang kita buang. Kalau sudah terbuang harus kita pilah-pilah, baru kita angkut untuk kita ada yang di recycle, ada yang ditimbun, ada yang dimanfaatkan lain. Jadi saya kira penanganan sampah sudah tidak boleh tradisional lagi dibuang di daerah dumping area. Dumping area kalau tidak di-manage dengan baik terjadi longsoran, jadi menimbulkan masalah lagi. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di Cipta Karya ke depan, selain air, program prioritas kita adalah sampah. Jadi penanganan sampah harus kita jadikan satu prioritas. Seperti hanya kalau Bapak Presiden kita selalu bekerja dengan fokus dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak percuma memperingati setiap tahun hari-hari habitat, hari nasional seperti ini kalau tidak ada dampaknya pada masyarakat. Jadi saya pikir seperti yang disampaikan Pak Wagub dan Dirjen tadi, kita harus bersepakat penanganan sampah. Misalnya Citarum Harum ini tidak akan selesai 1-2 tahun. Pada saat kita dicanangkan oleh Bapak Presiden di Cisanti, di hulunya, di mata air Cisanti, mata air Citarum ini, penanganan Citarum Harum akan ditangani secara intensif dan diharapkan selesai 7 tahun atau paling cepat 5 tahun. Itu dulu waktu pencanangan di Cisanti, kalau kita ingat semua,
sudah bisa 1 tahun 2 tahun itu dengan penanganan intensif bersama dengan TNI Angkatan Darat akan selesai baru pada 7 tahun ke depan, atau kalau mau dipercepat hanya bisa sampai 5 tahun. Jadi penanganan sampah ini memang harus kita gaungkan terus, tidak hanya pada hari Habitat 2019, nanti tahun 2020 temanya berubah. Kalau tema berubah, kita lupa. Jadi saya tidak ingin melupakan tema hari tahun ini, akan kami jadikan program prioritas di Kementerian PUPR. Tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk di sini Apexi. Karena Apexi harus depan, kami akan ikut mendorong dari belakang tentang prasarana, tentang penanganan secara operasional. Yang kedua tentang inovasi. Ini kan temanya inovasi for better life in the future, dan juga dengan sampah. Generasi depan harus generasi peduli sampah. Jadi saya kira akan saya jadikan momentum untuk menjadikan program prioritas. Inovasi, kita kebetulan sekarang ada Badan Inovasi Nasional. Saya kira kita akan bekerjasama dengan Badan Inovasi untuk bisa menangani sampah ini. Saya kira Bapak Projo punya ide-ide yang brilian dalam rangka penanganan sampah ini dengan kebijakan beliau di dalam penanganan sampah ke depan. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua melalui peringatan Hari Habitat 2019 ini kita jadikan betul, karena tanpa menangani sampah secara fokus sambilan pasti kita akan kewalahan ke depannya. Semua dibuang dan semua muaranya di laut. Saya bisa belum tahu sudah ada penelitian belum berapa kolom sampah di dalam reservoir Jatiluhur itu, berapa puluh meter sudah kolom sampah yang ada di reservoir itu. Kalau mungkin ada datanya pasti akan ngeri, sangat mengerikan. Semua limbah padat maupun cair di dalam sana. Jadi stratifikasi air di dalam waduk tidak hanya stratifikasi temperatur, tapi stratifikasi kualitasnya ada di dalam reservoir itu, dari dasar sampai dengan atas. Makanya kalau air minum pasti diambil bukan di atas, bukan di bawah. Ada 2/3 dari kolom air, disitulah kualitas yang terbaik untuk diambil sebagai sumber air baku. Di bawahnya selain sedimen pasti sampah yang ada. Ini yang perlu kita, tanpa penanganan yang intensif. Karena tadi Pak Bupati bilang bahwa Citarum Harum tahun 2023 akan bebas sampah. Itu tinggal 3 tahun. Jadi, kalau 3 tahun bisa ditangani, saya kira akan menjadi rekor dunia menangani sampah selama 3 tahun. Berapa kabupaten kota di luar dari Citarum ini gampang, tapi kalau kita kompak, kita semangatnya sama, menyatukan hati untuk sampah, penanganan sampah, insya Allah itu memang akan tercapai. Tapi tidak hanya fisik, tapi melalui para ustaz, ya, di masjid maupun para pemuka agama lainnya harus digerakkan semua dalam rangka tadi bukan hanya membuang sampah, tapi mulai awalnya zero waste itu selalu menjadi cita-cita kita, ya, untuk bisa tidak membuang dari halaman rumah kita, melalui dibakar di rumah mungkin bisa, tapi ini perlu perubahan sikap dari seluruh masyarakat, terutama kalau kita ngadepi, apalagi kalau ngadepi sampah plastik. Jalan tol itu dari jalan-jalan dan orang buang botol air minum atau gelas plastik dengan gampangnya. Saya kira harus kampanye besar-besaran. Tapi saya dengan Pak, kebetulan kami sekarang Kementerian PUPR di bawah Kementerian Menko Kelautan dan Investasi,
Jadi nanti kami kerjasama dengan Pak Menko itu lebih keras. Ini harus keras. Tidak bisa hanya kampanye-kampanye, tapi harus keras. Pertama kali harus keras betul. Keras tapi arif, ya. Bukan kasar. Ini keras tapi harus keras. Kalau tanpa keras, begitu senjata jalan, terutama sampah. Kalau ini tempat ini bersih, saya yakin orang tidak akan buang untuk rokok. Tapi kalau tempatnya kotor, orang buang untuk rokok sembarangan. Jadi emang itu apa ya? Timbal balik. Kalau tempatnya bersih, kita bisa ikut jadi bersih. Tapi kalau tempatnya jorok, kita jadi jorok. Tentang sampah ini harus terus digaungkan. Ya. Saya berharap rekan-rekan saya semua ini tidak hanya terpaku pada tema 2019, tapi dengan tema Habitat 2019 tentang sampah, kita jadikan program prioritas 5 tahun ke depan untuk bisa menangani sampah di Indonesia dengan lebih keras, lebih baik, untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, dengan hitungan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Iya. Pulangnya Pak. Ibu. Rencana aksi pengelolaan sampah di Das Citarum tahun 2020 dengan diawali penayangan video rangkaian pelaksanaan Hari Habitat Dunia dan Kota Dunia 2019. Untuk selanjutnya baik, dan selanjutnya masih tetap di panggung, tapi mohon untuk tetap di panggung.